Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanin Arifatul Hanifah dari D3 Gizi semester 3 Poltekkes Kemenkes Semarang akan menjelaskan kembali ringkasan jurnal identifikasi bakteri patogen bahan makanan hewani dan nabati. Yang pertama akan dijelaskan identifikasi bakteri patogen bahan makanan hewani yang berjudul Isolasi dan Identifikasi Salmonella pada daging sapi di rumah potong hewan Banyuwangi. Suatu produk pangan hewani aman dikonsumsi jika tidak mengandung bakteri patogen. Hal ini sangat berbahaya karena dapat menimbulkan penyakit pada manusia akibat mengkonsumsi pangan asal hewan yang terkontaminasi bakteri patogen tersebut, yang biasa dikenal dengan istilah foodborne diseases. Bakteri patogen yang seringkali menjadi penyebab foodborne diseases adalah Salmonella. Berdasarkan besarnya resiko yang disebabkan oleh infeksi Salmonella, maka perlu dilakukan pengawasan terkait pencemaran bakteri pada daging sapi di RPH guna menjaga kualitas dan keamanan pangan bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan studi terkait keberadaan Salmonella pada daging sapi di RPH Banyuwangi agar aman dan layak dikonsumsi. Selanjutnya, metode penelitiannya. Pengambilan sampel daging sapi bagian paha sebanyak 32 sampel dilakukan setiap hari Kamis dan hari Minggu. Setiap sampel dipisahkan dalam wadah cawan steril, kemudian dibawa ke laboratorium menggunakan cool box untuk dilakukan pengujian. Daging sapi diperiksa menggunakan prinsip pengujian bakteri Salmonella meliputi tahap isolasi pada media selektif dengan pra-pengayaan. Pengayaan dilanjutkan dengan identifikasi melalui uji biokimia. Tahap pertama adalah pra-pengayaan yang dilakukan dengan cara setiap sampel daging sapi ditimbang 25 gram, kemudian dimasukkan dalam Erlenmeyer dan ditambahkan 225 ml larutan laktose broth atau LB. Kemudian aduk perlahan, dilanjutkan proses inkubasi pada suhu 35 derajat Celcius selama 24 jam. Tahap kedua, pengayaan. Biarkan pra-pengayaan diaduk perlahan, kemudian dipindahkan masing-masing 1 ml ke dalam 10 ml tetrathionate broth atau TTB dan diinkubasi pada suhu 35 derajat Celcius selama kurang lebih 24 jam. Tahap isolasi dilakukan dengan cara menggoreskan biakan pada tahap pengayaan pada media Salmonella Shigera agar atau SSA. Bakteri yang diduga Salmonella akan menunjukkan koloni yang berwarna maupun membentuk black spot pada sentral koloni. Koloni yang diduga Salmonella pada media SSA dilanjutkan pada tahap konfirmasi melalui uji biokimia dengan media triple sugar iron agar atau SIA, methyl red focus proskauer atau MRVP, SCA, SIM, dan uji gula-gula menggunakan media laktosa, sukrosa, dan glukosa. Hasil dan pembahasan. Pelabelan daging sapi diberikan angka 1-32, kemudian diuji menggunakan metode yang telah ditetapkan. Hasil penelitian ini diperoleh sebanyak 26 sampel diduga menunjukkan koloni spesifik Salmonella pada media SSA. Sampel yang diduga Salmonella kemudian diidentifikasi menggunakan media TSIA, uji IMVIC, dan uji gula-gula. Berdasarkan data 1, sampel 3,1% menunjukkan positif Salmonella dan 31 sampel 96,9% menunjukkan negatif Salmonella. Sampel daging yang positif adalah sampel dengan label nomor 3, di mana kondisi RPH Banyuwangi belum dilakukan renovasi. Ditemukannya bakteri Salmonella pada sampel nomor 3 yang diambil dari daging sapi di RPH Banyuwangi belum sesuai dengan SNI 7388/2009, yaitu
negatif per 25 gram untuk Salmonella. Menurut Mosupie dan Holly tahun 2005, kontaminasi awal pada daging berasal dari mikroorganisme yang memasuki peredaran darah pada saat penyembelihan. Setelah proses penyembelihan, kontaminasi selanjutnya dapat terjadi pada saat pengulitan, pengeluaran jeroan, pembelahan karkas, reservasi, penyimpanan, dan distribusi. Menurut Abdallah tahun 2009, lantai di RPH yang digunakan selama proses pengolahan karkas secara signifikan menjadi sarana untuk terjadinya kontaminasi oleh Salmonella. Proses penanganan ternak dan daging di RPH kurang baik dan tidak memperhatikan faktor-faktor sanitasi dan higienis akan berdampak pada mutu, kehalalan, dan keamanan daging yang dihasilkan. Adanya aktivitas bakteri dalam daging akan menurunkan kualitas daging yang ditunjukkan dengan perubahan warna, rasa, aroma, dan pembusukan yang dipengaruhi oleh kondisi ternak tersebut, kondisi lingkungan, kondisi tempat pemotongan, dan proses penanganan daging mulai dari pemotongan hingga pengolahan. Dari data tersebut dapat kita simpulkan, terdapat satu sampel sebanyak 3,1% menunjukkan positif Salmonella dan 31 sampel sebanyak 96,9% negatif Salmonella pada sampel daging sapi yang diambil di Rumah Potong Hewan Banyuwangi. Yang kedua ada identifikasi patogen pada bahan pangan nabati yang berjudul Analisis Mikrobiologi beberapa susu kedelai tanpa merek yang beredar di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Di Indonesia, susu nabati yang umum ditemukan di pasaran adalah susu kedelai, baik dalam kemasan bermerek maupun kemasan yang tidak bermerek, di mana kemasan yang tidak bermerek tersebut tidak mencantumkan surat izin produksinya, sehingga sebagian masyarakat masih meragukan keamanannya untuk dikonsumsi. Bisa saja produk tersebut terkontaminasi. Kontaminasi makanan atau minuman adalah terdapatnya bahan atau mikroorganisme dalam makanan atau minuman secara tidak disengaja. Menurut SNI nomor 06873888/2009, persyaratan cemaran mikroba pada produk sari kedelai yaitu mengandung angka lempeng total bakteri maksimal 5 kali 10 pangkat 4 koloni per mili, nilai MPN bakteri coliform kurang dari 3 per mili, Salmonella harus negatif per 25 mili, Staphylococcus aureus harus 1 kali 10 pangkat 2 koloni per mili, Bacillus cereus 1 kali 10 pangkat 3 koloni per mili, dan kapang 5 kali 10 pangkat 1 koloni per mili. Hal inilah yang mendasari perlunya dilakukan penelitian analisis mikrobiologis susu kedelai tanpa merek yang beredar di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Metode kerja yang pertama harus sterilisasi alat dahulu. Alat-alat yang digunakan dicuci lalu dibilas dengan air suling. Kemudian disterilkan dengan menggunakan oven pada suhu 180 derajat Celcius selama kurang lebih 2 jam untuk alat gelas. Alat-alat logam disterilkan dengan cara dipijarkan dengan menggunakan lampu spiritus selama 30 detik. Alat-alat karet, plastik yang tidak tahan pemanasan dengan suhu tinggi disterilkan dengan autoclave pada suhu 121 derajat selama 15 menit. Yang selanjutnya perlakuan. Yang harus dilakukan pertama adalah pengambilan sampel. Beberapa sampel susu kedelai tanpa merek yang berada di Kabupaten Maros. Yang kedua, pengenceran sampel. Sampel susu kedelai tanpa merek dibuat pengenceran 10 pangkat 0 sampai 10 pangkat min 4 atau sesuai derajat kombinasi bahan. Dengan cara aseptik sampel susu kedelai tanpa merek diambil sebanyak 1 mili dan dimasukkan ke dalam botol pengencer steril. Kemudian ditambahkan 9 mili air suling steril dan dihomogen, maka diperoleh pengenceran 10 pangkat 0. Untuk pengenceran selanjutnya, dipipet 1 mili dari 10 pangkat 0 dimasukkan ke dalam botol pengencer yang berisi 9 mili air suling steril. Dihomogenkan dan diperoleh pengenceran 10 pangkat min 1. Demikian selanjutnya dilakukan cara yang sama untuk pengenceran 10 pangkat min 2, 10 pangkat min 3, dan 10 pangkat min 4.
Pengujian mikrobiologis penentuan angka lempeng total bakteri secara standar plate count atau SPC. Dari masing-masing pengenceran 10 pangkat min 2, 10 pangkat min 3, dan 10 pangkat min 4 dipipet 1 mili ke dalam cawan Petri dan ditambahkan medium nutrien agar atau Na sebanyak 9 mili, kemudian dihomogenkan. Lalu diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Diamati dan dihitung jumlah koloni yang tumbuh. Kemudian ada penentuan angka lempeng total kapang secara standar plate count atau SPC. Dari masing-masing pengenceran 10 pangkat 0, 10 pangkat min 1, dan 10 pangkat min 2 dipipet 1 mili ke dalam cawan Petri dan ditambahkan medium potato dextrosa agar atau PDA sebanyak 9 mili, kemudian dihomogenkan. Diinkubasi pada 37 derajat Celcius selama 3 kali 24 jam. Jumlah koloni yang tumbuh merupakan kapang untuk setiap 1 mili sampel. Selanjutnya ada penentuan jumlah bakteri coliform secara most probable number atau MPN. Yang dilakukan yang pertama ada tes duga. Disiapkan 12 tabung reaksi masing-masing terdiri dari 3 tabung yang di dalamnya terdapat tabung Durham dalam keadaan terbalik. Dari pengenceran 10 pangkat min 1 dipipet 1 mili ke dalam tabung reaksi seri pertama yang berisi medium lactosabort atau LB 9 mili. Dari pengenceran 10 pangkat min 2 dipipet 1 mili ke dalam tabung reaksi seri kedua yang berisi medium LB 9 mili. Dilakukan hal yang sama untuk pengenceran 10 pangkat min 3. Semua tabung dihomogenkan dan diinkubasi selama 24 hingga 48 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Yang kedua ada tes penegasan. Dari tabung yang memberikan hasil positif, diambil 1 ose, kemudian diinokulasi secara goresan pada medium eosin metilen blue agar atau IMBA. Selanjutnya diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Reaksi positif ditandai dengan terbentuknya koloni berwarna hijau metalik. Hasil penelitian. Identifikasi bakteri patogen. Pada penelitian ini diidentifikasi mikroba patogen digunakan medium pengaya dan dilanjutkan ke medium selektif. Beberapa medium ini digunakan untuk identifikasi mikroba patogen, antara lain medium Salenit Steinbrod atau SCB dilanjutkan ke medium selektif SSA untuk identifikasi Salmonella. Pepton Water atau POW dilanjutkan ke medium selektif Vogel-Johnson agar untuk diidentifikasi Staphylococcus aureus dan medium mannitol egg yolk polymyxin agar atau MYPA untuk mengidentifikasi bakteri Bacillus cereus. Pembahasan. Hasil yang diperoleh pada jumlah angka lempeng total bakteri pada sampel C adalah 7,5 kali 10 pangkat 3 koloni per mili, sampel E adalah 8,5 kali 10 pangkat 3 koloni per mili, dan sampel H adalah 3,7 kali 10 pangkat 3 koloni per mili. Dari hasil penelitian ini, jika dibandingkan dengan standar nasional Indonesia atau SNI, yaitu sebesar 5 kali 10 pangkat 4 koloni per mili, maka semua sampel telah memenuhi persyaratan jumlah nilai ALT atau angka lempeng total. Sedangkan untuk angka lempeng total kapang didapat hasil pada sampel C adalah 2,6 kali 10 pangkat 1 koloni per mili, sampel E adalah 5,1 kali 10 pangkat 1 koloni per mili, dan sampel H adalah 7 kali 10 pangkat 1 koloni per mili. Jumlah most probable number atau MPN coliform untuk sampel C, E, dan H adalah kurang dari 3 APM per mili. Dari hasil penelitian ini, jika dibandingkan dengan persyaratan SNI untuk MPN coliform, yaitu kurang dari 3 APM per mili, maka sampel C, E, dan H memenuhi syarat secara mikrobiologis berdasarkan nilai MPN. Dari hasil analisis kuantitatif yang meliputi SPC dan ALT bakteri dan angka kapang, MPN coliform, identifikasi bakteri patogen Staphylococcus aureus dan Bacillus cereus, serta analisis kualitatif yaitu identifikasi mikroba patogen Salmonella, menunjukkan bahwa
Semua sampel memenuhi persyaratan. Namun, sampel E dan H pada pengujian angka lempeng total kapang melebihi ketetapan standar nasional Indonesia, yaitu sebanyak 5 kali 10 pangkat 1 koloni per mililiter. Dari uraian di atas dapat kita simpulkan, berdasarkan hasil penelitian dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sampel C, E, dan H memenuhi persyaratan standar nasional Indonesia tentang produk susu kedelai, yaitu bakteri patogen coliform negatif, salmonella negatif, Staphylococcus aureus negatif, Bacillus cereus negatif. Untuk nilai angka lempeng total bakteri, semua sampel memenuhi persyaratan. Untuk nilai angka lempeng total kapang, sampel C memenuhi persyaratan, sedangkan sampel E dan H memiliki nilai yang melebihi batas maksimal angka lempeng total kapang menurut standar nasional Indonesia. Demikian uraian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam saya menjelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.